Ketika lu udah masuk self improvement dan lu udah nge-improving diri lu dari berbagai macam aspek, dari fisik lu, knowledge lu, mental lu, dengan ya melakukan kegiatan yang bermanfaat gitu. Lu ngebuang jauh-jauh yang namanya kegiatan-kegiatan yang nggak berguna, kayak misalkan main video games, scrolling, lu buang jauh itu semua, dan pokoknya lu memanfaatkan waktu yang lu punya itu untuk improving diri lu gitu, agar lu bisa berevolusi ke depannya, agar ya lu pengen berubah lah gitu intinya. Tapi ada konsekuensi yang lu harus hadapin, dan lu bakal sadar kalau lu itu nggak fit in sama orang-orang lain. Lu tuh ngerasa nggak bisa masuk sama orang-orang yang dimana ya worldview-nya mungkin masih sempit gitu loh. Mereka masih mandang kalau masa muda mereka tuh untuk dipakai buat have fun. Ya sebenarnya nggak salah sih have fun, tapi kalau mereka have fun tanpa tujuan arah, ya itu sama aja bullshit gitu. Ini adalah salah satu hal yang gue rasain di tahun 2022 Desember. Gue ngerasa kayak gue nggak compatible, gue nggak fit in sama teman-teman gue yang dulu, karena ya kerjaan gue ya fokus nge-gym, worldview gue, knowledge gue itu lebih melebihi dari mereka gitu. Ini bukan gue sombong, tapi memang faktanya gitu. Karena gue udah mengonsumsi konten yang itu mengedukasi dari diri gue gitu. Gue mengedukasi diri gue life skill yang emang bakal dibutuhin ke depannya gitu. Dan knowledge ini nggak cuma dari segi akademis, lu bisa dapetin knowledge itu dari YouTube, dan ini ngebantu banget kalau lu ingin improving diri lu. Kalau lu udah masuk sama improvement, lu itu nggak cuma memperhatikan fisik lu, tapi paling penting itu juga pola pikir lu gitu. Bro, kalau lu tuh nonton model video kayak ginian yang tema itu kayak self improvement, kayak ngembangin diri lu dari berbagai macam aspek, dan lu nggak ngelakuin apa yang orang-orang normal lakuin gitu, kayak misalkan oh ya gue weekend gue Netflix chilling dulu gini, gue ya udahlah ngapain sih kerja keras, gue masih muda gitu, gue nyantai aja dulu, waktu gue kan masih muda tuh buat senang-senang, gue party dulu. Lu tuh nggak normal cuy. Lu tuh beda dari yang lainnya. Lu tahu kalau masa muda itu adalah salah satu premiernya lu gitu, masa kemasan lu untuk satu lu developing yourself or wasting yourself. Tapi di zaman sekarang kebanyakan anak-anak yang mungkin seumuran kayak lu atau seumuran kayak gue tuh udah otaknya tuh kayak branded gitu, udah mati. Maksudnya lu harus udah bisa mengambil responsibility kepada diri lu sendiri gitu. Lu harus bisa, pokoknya lu ngevaluasin diri lu gitu, agar kedepannya gue biar bisa jadi orang yang high value male gitu, agar gue bisa meningkatkan value gue gitu. Anak muda zaman sekarang Gen Z kan mungkin mereka udah punya privilege, mereka udah punya banyak duit, jadi ya akhirnya mereka cuma have fun, mereka didorong untuk ngelakuin suatu hal yang useless gitu. Pokoknya worldview lu dibandingin teman-teman lu itu jauh beda gitu loh. Itu adalah alasan kenapa lu nggak pernah fit in sama orang-orang sekitar lu. Ini adalah salah satu fase yang lu harus hadapin. Pastinya nih bakal lu ngerasa tersiksa karena lu ngerasa sendirian, dan akhirnya apa, kalau lu ngerasa sendirian, lu FOMO, lu fear of missing out, dan akhirnya lu balik ke teman-teman ampas lu gitu, ke teman-teman yang nggak punya ambisi sama sekali gitu. Ketika lu balik, ya udah bakal jadi balik kayak dulu lagi, value lu yang udah lu tingkatin itu bakal balik jadi ya ke nol lagi, gara-gara lu balik ke teman-teman social circle yang degenerate ini, yang buang-buang waktu gitu. Tapi gue yakin dengan kesendirian ini lu bisa belajar, lu bisa melatih kemampuan lu untuk belajar untuk berdikari atau belajar untuk sendiri. Di sini bukan berarti konteksnya lu harus kayak menyendiri, lu antisosial, nggak bisa ngobrol sama cewek karena lu nggak bisa ke self improvement, ya nggak gitu juga gitu. Tapi ada beberapa fase di mana lu harus sendirian, dan pokoknya lu ngelakuin satu pekerjaan gitu, dan ya udah lu fokus sama tujuan lu ke depannya gitu. Dalam beberapa fase itu lu ngerasa nggak fitted sama orang-orang sekitar lu. Tapi setelah lu ngelewatin fase itu, lu bakal nemu teman-teman yang level sama lu gitu. Lu bakal nemu teman-teman yang value-nya tuh sama kayak lu gitu. Mereka tuh ambis nge-gym, mereka working on themselves juga gitu, dan dari situ lu bisa bikin progres yang 10 kali lipat gitu, karena lu udah nemu teman-teman yang satu ambisi dengan lu gitu. Dan ini gue udah alamin sendiri gitu. You lose some, you get some. Mungkin adalah salah satu jalan Tuhan yang emang udah ditentuin gitu. Lu bakal kehilangan seseorang, tapi pasti bakal ada gantinya gitu. Ya kayak gue kehilangan teman, gue kehilangan kesepian, gue ngerasa kayak ampas banget hidup gue. Dia fokus sama diri gue sendiri lah, ngapain sih gue buang waktu, ngapain sih gue nongkrong sama mereka juga nggak ngasih value ke gue, mereka juga nggak ngasih benefit ke gue. Gue dapet teman yang lebih better sekarang, gue dapet yang dimana tuh pola pikirnya kayak luas gitu lah, lebih kritis, lebih worldview tuh lebih maju aja sih. Mungkin itu adalah salah satu jalan yang lo harus hadapin. Ini nggak bakal mudah, ini bakal butuh effort. Lo harus bisa tahan untuk gabung sama teman-teman circle lo yang ampas itu, yang gak selevel sama lo gitu. Dan untuk apa sih kemampuan untuk belajar sendiri? Jadi maksud gue di sini adalah lo nggak boleh ketergantungan sama orang lain. Lu harus ketergantungan sama diri lu sendiri, you and your knowledge gitu. Ketika lu udah lulus kuliah, lu lulus SMA, ya semua orang tuh kan punya jalan hidupnya masing-masing gitu loh. Lu nggak bisa kayak ketergantungan sama kayak satu social circle doang. Terus ya udah lu kayak ngikut mereka, ya kalau mereka nggak bakal berkembang, ya lu nggak bakal berkembang juga gitu. Tapi kalau lu nonton video ini, pasti lu pengen berkembang kan, pasti lu pengen kayak improving yourself to next level gitu. Lu kalau naik tangga kan lu nggak mungkin tuh kayak stop di satu tempat gitu doang, pasti lu bakal naik terus kan. Ya lu kalau lu pengen naik tangga terus, lu harus ngebuang teman-teman lu yang narik lu dari belakang gitu. Lu harus ngebuang teman-teman lu yang nahan lu saat lu ingin naik tangga gitu. Dan teman-teman yang nahan lu itu adalah salah satu teman ampas lu gitu. Bayangan orang sekarang takut kesepian karena ya entah itu mereka bisa berujung depresi dan segala macam. Tapi kalau lu udah ngelatih pikiran lu udah ngelatih mental lu untuk belajar sendiri, untuk nggak ketergantungan sama orang lain, ya walaupun mungkin di awal-awal lu bakal merasa kayak aduh gue butuh seseorang,
pas lu udah ngelewatin itu, lu bakal jadi unstoppable cuy. Pokoknya ngerjain suatu hal lu jadi lebih cepat, jadi lebih efektif. Karena lu cuma ngandelin diri lu sendiri, karena lu nggak ketergantungan dengan orang lain. Jadi lu kayak take full responsibility on yourself gitu. Dan ini nggak cuma berlaku dari segi circle pertemanan lu, tapi juga dari cewek lu gitu. Mungkin lu udah punya crush gitu, lu deketin dia tapi dia nggak peduli sama lu karena ya mungkin value lu masih rendah, atau mungkin lu masih kayak belum punya suatu hal yang dimana tuh bikin dia tertarik gitu. Dan dari situ lu sadar gitu, lu nggak bisa ngejar-ngejar dia gitu. Lu harus move on, lu harus just on your own gitu loh. Karena lu nggak mau buang waktu lagi, karena ya lu nggak perlu menghadapi hal-hal yang bullshit yang dimana hal yang bullshit ini nggak penting dan buang waktu lu gitu. Kalau udah belajar untuk berdikari, lu nggak ketergantungan sama orang lain, lu bakal sadar seberapa powerfulnya diri lu, seberapa gedenya potensial lu gitu. Karena lu udah fokus sama diri lu sendiri, lu udah ngedukasi diri lu, nge-gym, lu nggak ketergantungan sama siapa-siapa, dan ya lu berteman dengan orang yang selevel sama lu kan. Ya pasti social circle pertemanan itu kumpulannya ya yang selevel gitu loh. Maksud gue dari sini adalah dari segi mindset gitu. Jadi kalau misalkan kalau gue dikumpulin dengan orang-orang yang bahas-bahasnya itu kayak bahas-bahas hedonisme kayak ya mobil motor, gue modif motor dan segala macam, ya gue nggak bakal fitin, gue nggak bakal kompatibel sama mereka gitu. Tapi dibandingin gue, kalau gue dikelilingi dengan orang yang bahas itu kayak nge-gym, bahas gimana cara lu bisa meningkatkan perkembangan diri lu, gimana lu bisa bikin konten dan segala macam, ya gue bisa karena ya worldview gue, karena knowledge gue ya cocoknya di situ gitu. Karena gue lebih enjoy ngobrol dengan orang-orang yang wawasan pikirannya tuh lebih terbuka gitu. Kalau teman-teman lu itu wawasan pikirannya cuma ngestak di situ aja, bahasannya itu aja, stagnan, ya lu harus jauh sih gue saranin. Lu nggak bakal kemana-mana kalau lu berteman dengan tipikal kayak gituan. Dan ya ketika lu belajar untuk sendiri, lu bakal ngerasain kesepian. Ya itu suatu hal yang wajar, karena kita sebagai makhluk sosial pasti butuh bersosialisasi kan. Tapi bersosialisasi lu itu harus dengan orang-orang yang mindful gitu, dengan orang yang pikirannya itu lebih terbuka. Tapi kalau misalkan lu sekarang udah self improving dan belum pernah nemu teman sama sekali kayak yang selevel sama lu, yang kayak satu mindset kayak gue gitu, dan tenang aja, lu bakal nemuin teman yang se-value dengan lu, gue jamin. Dan ini udah gue alamin sendiri gitu. Ya pokoknya Tuhan ngerti lah, lu udah ke jalan yang baik, lu udah improving diri lu, Tuhan pasti bakal ngasih gantinya gitu. Tuhan pasti bakal memberikan lu reward gitu, karena lu udah belajar untuk sendiri, karena lu udah ngelatih diri lu untuk melakukan suatu hal yang sulit bagi diri lu sendiri. Dan melakukan hal yang sulit ini pasti semua orang nggak bakal bisa gitu. Tapi kalau lu udah ngelewatin hal-hal sulit ini, lu nge-unlock semua potensial yang ada dalam diri lu gitu. Dan ini penting banget untuk lu pelajarin, karena kita sebagai manusia punya jalannya sendiri, kita punya visinya, punya ambisi masing-masing. Jadi lu nggak bisa sekedar kayak ngikut teman-teman lu gitu. Lu harus punya pendirian dari dalam diri lu sendiri, harus punya keunikan dari dalam diri lu sendiri. Ya dengan apa? Dengan cara letak potensial lu tuh di mana gitu. Ini adalah value yang bisa tawarkan ke lu. Jadi kalau lu ngerasa sendirian karena lu self improvement, karena lu nge-cut off semua bad habits, karena lu nge-cut off semua teman-teman lu yang mengajak lu kepada keburukan, kalau ngerasa kesepian ya bertahan. Gue saranin bertahan, karena Tuhan itu ngasih lu cobaan gitu. Lu bener-bener pengen dapetin teman yang value itu lebih tinggi dari teman-teman sebelumnya apa enggak gitu. Tapi kalau lu bener-bener pengen dapetin teman yang value itu lebih tinggi daripada teman-teman lu sebelumnya yang dimana mereka pikirannya lebih terbuka, Tuhan harus ngetes lu dulu gitu. Lu bener-bener pengen teman-teman yang worldview kebuka apa enggak gitu. Yaitu dengan cara ya udah lu sendirian gitu. Sekian dari gue, see you in the next video.